Halo rekan-rekan trader dan investor semuanya, apa kabar? Jumpa lagi bersama Mr. Web. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai video kelanjutan dari materi pembahasan sebelumnya, di mana pembahasan sebelumnya yaitu materi pembahasan mengenai manipulasi market yang dilakukan oleh market maker. Dalam video pembahasan sebelumnya, saya sudah membahas mengenai manipulasi market pada support dan resisten. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa manipulasi market itu terdiri dari manipulasi market pada support dan resisten, kemudian manipulasi market pada trend line, lalu manipulasi market pada chart pattern, dan manipulasi market pada inducement. Nah, untuk video kali ini saya akan membahas mengenai manipulasi market pada trend line. Baik, tanpa berlama-lama, saya akan langsung melanjutkan pembahasan mengenai manipulasi market pada trend line. Seperti halnya manipulasi market pada garis support dan resisten, nah manipulasi market pada trend line juga sebetulnya pada dasarnya hampir sama dengan manipulasi market pada support dan resisten. Cuman bedanya, kalau manipulasi market pada support dan resisten, biasanya terjadi pada garis di mana zona tersebut terdapat level support ataupun level resisten. Misalkan saja kalau support dan resisten kan yang ini ya, ini level-level dari support dan resisten. Nah, manipulasinya tersebut terjadi pada area atau level dari garis support dan resisten tersebut. Nah, kalau manipulasi market pada trend lain, ya tentunya karena ini berhubungan dengan trend lain, makanya manipulasinya tersebut terjadi pada area-area yang terdapat area trend lain. Nah, seperti yang saya gambarkan di sini, kita bisa lihat bahwa terdapat level harga di mana level harga tersebut menyentuh tepat pada garis trend line. Di mana ketika kita mengetahui adanya 3 kali sentuhan pada titik harga tertentu, itu artinya bahwa garis trend line tersebut merupakan garis trend line yang valid. Seperti kita ketahui bahwa untuk menentukan garis trend line yang valid atau tidak, setidaknya minimal harus terdapat 3 titik poin sentuhan, ya. Seperti yang ini ya. Ini sentuhan yang pertama, kemudian sentuhan yang kedua, dan ini sentuhan yang ketiga. Berarti ini valid. Nah, kalau misalkan trend line dengan hanya 2 kali sentuhan titik poin, maka garis trend line tersebut belum dikatakan valid. Misalkan saja seperti ini, garis trend line-nya. Nah, kemudian contohnya ini garis trend line-nya. Nah, ini kan baru ada 1, kemudian 2. Nah, kalau misalkan seperti ini, nah ini sebetulnya belum valid garis trend line-nya ya. Karena bisa saja nanti ketika ada 2 titik poin yang ini, bisa jadi garis trend line yang berikutnya adalah garis trend line yang ini. Misalkan saja yang ini, antara titik yang ini dengan titik yang ini. Ya. Kemudian harganya melanjutkan ke sini, dan kemudian ke sini. Nah ini, kalau ada 3 titik poin harga yang tersentuh, maka itu artinya bahwa garis trend line tersebut valid ya. Jadi titik poin yang ini, kemudian titik poin yang ini, dan titik poin yang ini. Oleh karena itu, kalau cuma ada 2 titik poin, seperti yang saya gambarkan sebelumnya, yang ini kan cuma ada 2 titik poin yang pertama, dan kemudian titik poin yang kedua. Itu artinya bahwa garis trend line yang ini belum valid ya. Jadi kesimpulannya, untuk menentukan garis trend line-nya valid atau tidak, minimal ada 3 titik poin harga yang menyentuh pada level harga tertentu ya. Itu baru dikatakan trend line yang valid ya. Nah, ini hanya penjelasan mengenai bagaimana menentukan trend line yang valid atau tidak. Kemudian saya lanjutkan ke pembahasan materi manipulasi market pada trend line. Jadi manipulasinya seperti ini. Ketika kita mengetahui ada 3 titik poin level harga yang tersentuh dengan garis trend line, itu artinya bahwa garis trend line tersebut merupakan garis trend line yang valid. Lalu, ketika kita mengetahui bahwa garis trend line-nya tersebut valid, itu artinya bahwa ketika nanti harga menyentuh ke area garis trend line tersebut, maka besar kemungkinan harga akan terjadi reaksi pada area tersebut. Nah, yang saya maksudkan dengan reaksi harga, itu artinya bahwa
Suatu saat nanti ketika harga misalkan saja menyentuh tepat di area trendline yang ini, itu artinya bahwa pada area ini ada dua kemungkinan potensi harga yang akan bergerak. Tentunya akan terjadi reaksi harga pada area tersebut. Reaksi harga yang terjadi pada area tersebut sudah pasti ada dua kemungkinan. Kalau tidak ke atas, sudah pasti harga ke bawah. Itu sudah logiknya ya, seperti itu. Namun, yang ingin saya jelaskan di sini, karena pada level harga garis trendline yang ini merupakan area yang berpotensi untuk terjadinya dua reaksi yang berbeda, yaitu reaksi harga ke atas dan reaksi harga ke bawah, maka di sini sudah dipastikan bahwa para retail trader akan mengambil posisi yang berbeda. Sebagian akan ada yang mengambil posisi yang ke atas, dan sebagian ada yang mengambil posisi yang ke bawah. Itu logiknya ya. Nah, dalam hal ini, baik itu retail trader yang mengambil posisi ke atas ataupun yang mengambil posisi yang ke bawah, dua-duanya dalam garis trendline ini akan disapu oleh market maker. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya pada manipulasi market yang terjadi pada area support dan resisten, sama halnya dengan manipulasi market pada garis trendline, di mana kedua posisi dari retail trader baik itu yang mengambil posisi buy ataupun yang mengambil posisi sell, dalam hal ini akan dimanipulasi oleh market maker. Lalu, bagaimana manipulasi market tersebut terjadi? Nah, penjelasannya seperti ini. Seperti kita tahu bahwa ini adalah garis trendline yang valid, maka sudah dipastikan bahwa pada garis trendline yang ini, banyak retail trader yang akan mengambil posisi buy, ya. Karena sebelumnya juga trennya sudah terlihat jelas bahwa ini adalah uptrend, maka besar kemungkinan retail trader akan mengambil posisi entry buy pada area ini, ya. Kemudian, kalau retail trader mengambil posisi buy pada area ini, lalu di mana retail trader akan menaruh stop loss? Nah, paling tidak retail trader akan menaruh area stop loss pada area ini, ya, setidaknya di area sini. Ini adalah area stop loss para retail trader yang mengambil posisi entry buy, ya. Jadi, pada area ini, seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa meskipun pada area ini sangat berpotensi untuk terjadinya penerusan tren ataupun mengambil posisi entry buy, namun tidak menutup kemungkinan bahwa pada area ini juga akan banyak retail trader yang mengambil posisi entry sell. Kenapa mengambil posisi entry sell? Karena sebagian dari retail trader yang biasa menggunakan strategi breakout, mereka akan mengambil posisi entry sell pada area ini, ya. Dan tentunya posisi entry sell tersebut dilakukan ketika terjadi breakout pada area trendline yang ini, ya. Nah, oleh karena itu, baik itu yang mengambil posisi buy ataupun yang mengambil posisi sell, maka kedua-duanya akan disapu oleh market. Lalu saya lanjutkan, ini kan area stop loss para retail trader yang mengambil posisi entry buy, maka apa yang terjadi selanjutnya, harga menyentuh ke area stop loss. Ya, jadi ke area sini, lalu ketika harga tersentuh ke area stop loss-nya para retail trader yang mengambil posisi buy, lalu apa yang terjadi berikutnya, para retail trader yang lainnya yang bersiap-siap untuk mengambil posisi setelah terjadi breakout, mereka mengambil posisi entry sell karena terjadi breakout trend lain pada area ini. Namun, seperti kita tahu bahwa ini merupakan pergerakan harga yang fake out, maka apa yang terjadi berikutnya, para retail trader memanfaatkan untuk mengambil posisi entry sell. Misalkan saja mereka mengambil posisi entry sell pada area yang ini, ya. Katakanlah ini adalah level entry sell yang dilakukan oleh retail trader. Dan tentunya kalaupun mereka mengambil posisi entry sell pada area ini, maka stop loss yang mereka tempatkan yaitu di area sini. Ini adalah area stop loss retail trader yang mengambil posisi entry sell, ya. Lalu apa yang terjadi berikutnya ketika harga men-trigger dari open posisi sell yang dilakukan oleh retail trader, maka ketika entry sell-nya ke trigger,
Lalu apa yang terjadi berikutnya? Harga melanjutkan ke atas. Itu artinya bahwa stop loss retail trader yang melakukan entry sell, maka di sini sudah terkena stop loss-nya. Itu artinya bahwa baik itu yang melakukan entry buy ataupun yang melakukan entry sell, maka kedua-duanya dimanipulasi oleh market dengan adanya manipulasi garis trendline yang ini. Jadi pada dasarnya penjelasannya hampir sama dengan penjelasan manipulasi support dan resistance. Cuman yang ini terjadi pada area trendline. Kemudian, selain dari penjelasan manipulasi market pada trendline dengan penjelasan yang ini, ada juga manipulasi market pada garis trendline dengan pola manipulasi yang berbeda. Yang ini saya hapus dulu ya. Nah, pola manipulasi yang lainnya seperti ini penjelasannya. Nah, kalau pola manipulasi yang pertama yang tadi dilakukan ketika market maker memanipulasi harga untuk melanjutkan trennya, ya, yakni manipulasi harga untuk melanjutkan tren ke atas, ya. Ini yang pertama ya, ketika market maker menginginkan harga untuk naik ke atas, namun sebelum melanjutkan harga ke atas ke arah tren sebelumnya, market maker memanipulasi dulu harga di area sini, yaitu menyapu para retail trader yang mengambil posisi entry buy ataupun sell, ya. Nah, pola manipulasi yang kedua yang dilakukan oleh market maker seperti ini polanya. Kalau ini kan market maker menginginkan harga untuk naik ke atas, ya. Nah, di pola manipulasi yang kedua, di mana market maker menginginkan harga untuk turun ke bawah, yaitu breakout dari garis trendline yang ini. Nah, polanya hampir sama ya. Nah, di sini harga terjadi manipulasi pada area ini, di mana harga terjadi breakout pada area ini ketika kita melihat adanya garis trendline pada area ini, dan kemudian juga bertepatan dengan area atau level dari garis support dan resisten pada area ini, maka sudah pasti di sini banyak sekali pending order yang dilakukan oleh retail trader. Nah, pending ordernya yaitu biasanya buy limit pada area ini, di mana ketika retail trader mengharapkan bahwa pada area ini mereka berpikir bahwa harga akan terjadi rejection pada area ini, karena tren yang sebelumnya sudah jelas ini uptrend, dan kemudian ketika nanti harga kembali lagi ke sini, maka mereka mengharapkan bahwa harga akan meneruskan trennya, yaitu uptrend ya. Makanya, di sini, tepat di area ini, banyak retail trader melakukan pending order buy limit, ya. Nah, kalau mereka melakukan pending order buy limit pada area ini, jadi mereka mengharapkan ketika harga menyentuh ke area ini, tepat di area pertemuan antara support dan resisten dan garis trend lain. Nah, di sini mereka menempatkan level buy limitnya, ya. Dan tentunya kalau mereka menempatkan buy limit pada area ini, maka stop loss yang mereka tempatkan itu di area sini, ya. Nah, pada kondisi pola manipulasi yang kedua, di mana banyak retail trader yang menempatkan pending order buy limit, nah secara otomatis, maka buy limitnya ke trigger, namun apa yang terjadi berikutnya bukannya harga ke atas, namun setelah itu harga menyentuh ke area stop loss ya, area stop loss buy limit ya yang dilakukan oleh retail trader. Jadi buy limitnya ke trigger dan sekaligus juga stop lossnya ke trigger. Itu artinya bahwa buy limit yang dilakukan oleh retail trader gagal ya. Dan kemudian bagi retail trader yang mengambil posisi entry sell, karena mereka berpikir bahwa harga sudah terjadi breakout dari trend line ya. Itu artinya bahwa harga akan berbalik arah ke bawah ya. Maka di sini retail trader mengambil posisi entry sell. Baik itu yang mengambil posisi entry sell secara agresif ataupun mengambil posisi entry sell dengan menunggu adanya pullback ya. Dan dua-duanya, baik itu yang agresif dan yang konservatif, kedua-duanya akan disapu oleh market maker dengan cara dimanipulasi. Nah, posisi entry sell-nya ini seperti ini. Misalkan saja trader yang agresif mengambil posisi entry sell di area sini. Trader yang konservatif, mereka mengambil posisi entry ketika terjadi pullback ya. Misalkan saja di area sini. Ini pullback-nya misalkan di area sini ya. Nah, pada dasarnya nanti kedua-duanya akan disapu oleh market.
Lalu apa yang terjadi berikutnya? Harga memang akan terjadi penurunan pada area ini. Namun, sebelum terjadi penurunan dan melanjutkan penurunan ke arah bawah, biasanya market maker melakukan manipulasi dulu sebelum mereka menggerakkan harga ke bawah. Nah, manipulasinya ini seperti ini. Kalau Anda melihat di chart pada market, pergerakan harga di mana ketika terjadi breakout, lalu harga dimanipulasi dulu dengan adanya konsolidasi atau sideways ya. Nah, pada kondisi seperti ini, harga dibawa dulu ke atas, dan ini dimaksudkan untuk menyapu area stop loss retail trader yang melakukan posisi entry sell ya. Katakanlah misalkan harga dibawa dulu ke atas di sini, di mana para retail trader yang mengambil posisi entry sell, pastinya stop loss yang mereka simpan biasanya di area sini ya. Makanya harga dibawa dulu ke atas, ini stop loss dia kena. Nah, terkadang ada juga harga yang langsung melanjutkan ke bawah secara langsung, seperti ini, ketika stop loss dari retail trader sudah disapu. Dan ada juga pergerakan harga konsolidasi pada area ini ya, misalkan seperti ini. Jadi, sebelum harga dibawa ke bawah, harga terlebih dahulu terjadi konsolidasi atau sideways pada area ini ya, misalkan saja seperti ini ya. Dan sideways yang ini juga dilakukan dengan tujuan untuk memanipulasi harga, di mana banyak retail trader yang masih mengambil posisi entry baik itu buy atau sell. Mereka semua pada akhirnya akan disapu oleh market sebelum terjadi pergerakan harga yang sesungguhnya ya. Jadi pada dasarnya, baik itu harga akan melanjutkan tren sebelumnya yaitu ke atas, ataupun harga akan terjadi kebalikan arah ke bawah, maka pada dasarnya pada area-area yang kita katakan area krusial, di mana area tersebut berpotensi untuk terjadi reaksi pembalikan arah atau reaksi penerusan harga, maka pada area tersebut biasanya market maker melakukan manipulasi. Jadi, meskipun harga akan melanjutkan ke atas, ataupun harga akan melanjutkan ke bawah, maka pada dasarnya kedua-duanya akan disapu oleh market ya. Nah, ini adalah penjelasan manipulasi market pada area trend line. Nah, kemudian, selain dari kedua pola yang sudah saya jelaskan barusan, ada pola lain yang dilakukan oleh market maker dalam memanipulasi harga pada garis trend line. Dimana kalau yang saya jelaskan barusan adalah manipulasi harga pada area ini, ada manipulasi harga yang lainnya yang berkaitan dengan garis trend line, yaitu manipulasi harga pada area yang ini, dan kemudian yang ini, dan kemudian juga yang ini. Di mana pada dasarnya, area harga yang membentuk swing, baik itu swing high ataupun swing low, maka pada area-area tersebut, itu berkaitan dengan adanya area liquidity. Di mana area liquidity tersebut itu adalah area di mana para retail trader banyak menaruh pending order ataupun menaruh stop loss pada area tersebut ya. Jadi ketika kita melihat adanya swing low ataupun swing high, maka di area tersebut itu adalah area liquidity. Jadi ini adalah area liquidity, ini adalah area liquidity, dan ini juga area liquidity. Di mana nantinya area-area tersebut itu merupakan area yang akan dijadikan target oleh market maker untuk menyapu area tersebut sebelum harga melanjutkan ke tren yang sebelumnya yang diinginkan oleh market maker ya. Penjelasannya seperti ini. Ini saya hapus dulu ya. Nah, jadi katakanlah area-area liquidity-nya itu di area sini ya. Ini swing low ya. Hampir di semua swing low itu terdapat area-area liquidity ya. Dan nantinya area-area tersebut akan disapu oleh market sebelum market maker menginginkan pergerakan harga yang sesungguhnya ya. Katakanlah saja misalkan ini pergerakan harga uptrend ya. Di mana sebelum harga melanjutkan ke tren yang sebelumnya, yaitu uptrend, terlebih dahulu, biasanya market maker menyapu dulu area-area liquidity, ya. Jadi biasanya pada kondisi seperti ini, harga biasanya dibawa dulu ke bawah, ya. Baik itu pergerakan harga impulsif,
ataupun pergerakan harga yang bersifat pergerakan harga korektif ya. Katakanlah ini pergerakan seperti ini ya. Nah, biasanya kita melihat adanya pergerakan harga di mana harga akan menyapu seluruh area liquidity pada area ini. Ya, ini liquidity pertama disapu dan kemudian ini liquidity kedua juga disapu oleh market dan kemudian ini juga liquidity disapu oleh market. Jadi sederhananya pengertian dari liquidity ini adalah area di mana para retail trader menaruh stop loss ya. Jadi mereka menaruh stop loss-nya di area sini, ya ini area liquidity ya. Mereka menaruh stop loss, mereka juga menaruh stop loss di sini, mereka juga menaruh stop loss di sini. Di mana pada kondisi seperti ini, para retail trader yang mengambil posisi entry buy, nah ketika harga naik ke atas, mereka hold posisi entry buy-nya. Ketika harga sampai ke sini juga mereka yang mengambil posisi entry buy di sini, mereka tetap di hold. Dan kemudian ada juga mereka yang mengambil posisi entry baru ketika terjadi rejection pada area ini. Makanya ketika kita melihat adanya area swing low, maka itu merupakan area liquidity, di mana nantinya area tersebut akan dijadikan target oleh market untuk disapu ya. Jadi nanti harga akan ke bawah dulu ya, jadi menyapu area-area stop loss ya, atau kita katakan stop loss hunter ya. Nah, setelah harga menyapu area stop loss, maka harga yang berikutnya adalah ini yang diinginkan market ya, melanjutkan ke atas ya. Jadi seperti ini. Dan kemudian, alasan lain dari market maker menggerakkan harganya ke bawah sebelum mereka menggerakkan harganya ke atas, di mana alasan yang pertama tadi kan market maker menginginkan untuk menyapu dulu area-area liquidity ya. Dan juga alasan yang keduanya yaitu kenapa harga dibawa ke bawah dulu, yaitu untuk menutup posisi order sell yang sebelumnya dilakukan oleh market maker. Jadi misalkan saja tren yang sebelumnya itu adalah downtrend ya, harga ke bawah ya. Di mana posisi entry sell yang sebelumnya itu adalah yang kita namakan dari area order block ya. Misalkan saja ini adalah candle bearish terakhir sebelum terjadi kenaikan ya. Nah, jadi ini adalah area order block di mana market maker akan menutup posisi entry sell sebelumnya, di mana posisi entry sell tersebut pada saat terjadi kenaikan yaitu mengalami floating minus. Makanya harga dibawa dulu ke bawah, sekaligus menutup posisi entry sell dan juga mengambil area-area liquidity pada area ini, pada area swing yang sebelumnya ya. Nah, setelah harga menyentuh tepat ke area order block, lalu setelah itu market maker melakukan pergerakan harga yang berikutnya, yaitu pergerakan harga ke atas ya. Jadi seperti itu penjelasan dari manipulasi market maker pada area trend line ya. Baik, sekarang saya sudah berada pada chart untuk memberikan contoh penjelasan mengenai manipulasi market pada area trend line. Nah, seperti bisa kita lihat bahwa market yang terjadi pada chart ini adalah market downtrend ya. Kita bisa melihat ini high, kemudian ini low, kemudian ini lower high, kemudian juga lower low. Ini downtrend ya. Lalu saya akan coba tarik garis trend lainnya ya. Ini adalah garis trend lainnya, di mana seperti bisa kita lihat ada 3 titik sentuhan pada garis trend line yang ini. Itu artinya bahwa garis trend line yang ini adalah garis trend line yang valid ya. Bagaimana manipulasi pada garis trend line ini terjadi? Seperti kita bisa ketahui bahwa ketika kita melihat adanya garis trend line yang valid, itu artinya bahwa ketika harga menyentuh kembali ke area garis trend line yang tersebut, di sini akan banyak retail trader yang menaruh pending order sell pada area ini ya. Nah, pending order yang dilakukan oleh retail trader biasanya pending order sell limit ya. Jadi retail trader mengharapkan ketika nanti harga kembali ke area ini, maka sell limitnya itu ke-trigger ya. Itu yang diharapkan oleh retail trader. Makanya pada area ini market maker melakukan manipulasi harga dengan cara menaikkan harga ke atas ya. Itu artinya bahwa pending order sell limit yang dilakukan oleh retail trader, maka stop loss-nya terkena ya. Nah, ketika terjadi breakout trend line pada area ini,
maka retail trader akan berpikir bahwa downtrend yang terjadi pada market ini sudah berakhir, dan mereka menganggap bahwa harga berikutnya akan terjadi pembalikan arah, yaitu uptrend. Nah, apa yang terjadi berikutnya? Nah, ketika harga terjadi breakout, kemungkinan sebagian dari retail trader yang biasa mengambil posisi entry secara agresif, mereka mengambil posisi entry buy pada area ini. Misalkan saja seperti ini ya. Dan stop loss-nya ditaruh di bawah sumbu dari candlestick yang ini ya. Nah, misalkan saja targetnya high yang ini ya. Ini para retail trader yang memanfaatkan strategi breakout ya. Nah, ataupun juga ada retail trader yang memanfaatkan dengan cara breakout dan kemudian menunggu pullback ya. Nah, retail yang kedua yang mengambil posisi entry buy setelah pullback, misalkan saja harga berada pada area ini ya. Misalkan saja terjadi rejection ya pada area ini. Nah, biasanya retail trader mengambil posisi entry buy setelah melihat adanya candle engulfing ya, di mana kita melihat adanya candle engulfing yang ini ya. Misalkan saja mereka entry di sini ya. Dan stop loss-nya ditaruh di bawah support yang ini ya. Nah, pada kondisi seperti ini, disinilah manipulasi terjadi ya, di mana para retail trader berpikiran bahwa karena harga sudah terjadi breakout, maka retail trader berpikiran bahwa harga akan terjadi pembalikan arah, yaitu uptrend ya. Nah, ini contoh posisi entry yang dilakukan oleh retail trader, karena mereka berpikiran bahwa harga akan terjadi uptrend setelah terjadinya breakout ya. Nah, disinilah manipulasi itu terjadi ya. Jadi, ketika harga breakout pada area ini, menjebak harga dengan terjadinya breakout trend line ya. Namun, apa yang terjadi berikutnya, harga melanjutkan pergerakannya ke bawah ya. Itu artinya bahwa posisi entry buy yang dilakukan oleh retail trader, maka stop loss-nya terkena ya. Jadi, entry buy-nya gagal ya. Nah, jadi seperti ini gambaran dari manipulasi market pada garis trend line ya. Jadi, baik itu yang mengambil posisi entry sell, yang sebelumnya para retail trader menaruh posisi entry pending order, yaitu pending order sell di area sini, karena mereka mengetahui bahwa ini adalah area trend line yang valid, maka mereka mengharapkan bahwa harga akan terjadi penerusan downtrend ya. Jadi, retail trader yang pertama mengambil posisi entry sell, dan kemudian entry sell-nya kena stop loss. Lalu, trader yang kedua yang mengambil posisi entry buy juga terkena stop loss juga, karena apa yang terjadi berikutnya, harga memang terjadi breakout, namun kemudian harga melanjutkan ke bawah lagi ya. Itu artinya bahwa retail trader yang mengambil posisi entry sell dan retail trader yang mengambil posisi entry buy, jadi kedua-duanya disapu oleh market ya. Inilah contoh dari manipulasi market pada trend line ya. Saya akan coba cari contoh yang lainnya. Nah, ini adalah contoh yang lainnya dari penjelasan manipulasi market pada garis trend line. Seperti bisa kita lihat bahwa di sini terjadi market downtrend ya. Dan ini adalah garis trend line-nya ya. Di mana garis trend line ini adalah garis trend line yang valid karena terdapat minimal 3 kali sentuhan garis trend line ya. Ini harga menyentuh beberapa kali ke garis trend line ini. Ini sini juga ya. Sini juga ya. Nah, itu artinya bahwa garis trend line ini adalah garis trend line yang valid. Karena terdapat beberapa kali harga menyentuh dan reject di area garis trend line tersebut ya. Nah, ketika kita mengetahui bahwa ini adalah garis trend line yang valid, nah di sini market maker memanfaatkan garis trend line ini untuk memanipulasi harga ya. Dimana kalau kita lihat di sini, harga terjadi breakout pada area ini ya. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa pada garis trend line ini biasanya ketika harga menyentuh ke area garis trend line tersebut, maka area tersebut banyak retail trader yang menaruh pending order, baik itu order sell limit ataupun order buy stop dan lain sebagainya ya. Jadi sudah dipastikan pada area ini banyak retail trader yang mengambil posisi entry buy ataupun sell ya. Namun
pada akhirnya kedua-duanya akan disapu oleh market ya. Karena biasanya market memanipulasi pada area-area tertentu, di mana retail trader biasanya menaruh banyak pending order ya. Nah, jadi seperti bisa kita lihat, harga terjadi breakout pada area ini, dan kemudian harga kembali lagi ke bawah ya. Dimana kalau terjadi breakout, itu artinya bahwa ada banyak retail trader yang mengambil posisi entry buy. Namun, ketika retail trader mengambil posisi entry buy, lalu harga kembali lagi ke bawah dan menyentuh ke area stop loss retail trader yang mengambil posisi entry buy ya. Lalu stop loss-nya terkena ya. Nah, itu yang mengambil posisi entry buy. Dan kemudian pada area ini juga biasanya banyak retail trader yang mengambil posisi entry pending order, yaitu pending order sell limit ya. Di mana banyak sekali retail trader yang mengharapkan bahwa harga akan terjadi penerusan downtrend. Karena seperti bisa kita lihat dari harga-harga sebelumnya bahwa ketika harga menyentuh ke area trend line yang ini, beberapa kali harga reject ya dan harga respect di area trend line yang ini. Makanya tidak menutup kemungkinan banyak retail trader yang menaruh pending order sell limit pada area ini. Jadi, baik itu retail trader yang mengambil posisi entry buy ataupun yang mengambil posisi entry sell, maka kedua-duanya akan disapu oleh market dengan cara memanipulasi melalui garis trendline yang ini ya. Dan kemudian, selain dari penjelasan yang barusan, ada juga manipulasi yang lainnya yang dilakukan oleh market maker, di mana seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa pada area-area swing, baik itu swing high atau swing low, maka area tersebut merupakan area liquidity ya. Jadi ini adalah area liquidity. Kemudian ini juga area liquidity. Dan kemudian ini juga area liquidity ya. Ketika terdapat swing, baik itu swing high atau swing low, maka disitulah liquidity ya. Nah, seperti bisa kita lihat, ini kan area liquidity. Maka apa yang dilakukan oleh market maker, harga dibawa dulu ke atas dengan tujuan untuk menyapu area stop loss atau area liquidity pada area swing yang ini ya. Jadi harga dibawa dulu ke atas dan otomatis retail trader yang menaruh stop loss di area sini itu akan terkena ya stop loss-nya ya dengan pergerakan harga yang ini ya. Lalu setelah harga tepat mengenai stop loss pada area ini, apa yang terjadi berikutnya? Harga melanjutkan trennya ke bawah ya. Jadi ini yang dilakukan oleh market maker ya, manipulasi seperti ini. Dan kadang-kadang ketika kita mengalami kejadian seperti ini, kadang-kadang kita kesal ya. Kita mengambil posisi entry sell, lalu stop loss kita terkena, dan setelah stop loss-nya terkena, harga melanjutkan ke bawah ya. Padahal entry yang sebelumnya kita lakukan itu entry sell ya. Ini banyak terjadi pada market seperti ini ya. Mungkin sebagian dari rekan-rekan juga mengalami kejadian seperti ini ya. Dan kemudian coba kita lihat pada area liquidity berikutnya. Ini area posisi liquidity ya. Dimana ini adalah high yang sebelumnya di sini ya. Nah, coba kita lihat apa yang dilakukan oleh market maker tepat di area di sini, di mana area sini merupakan area di mana para retail trader menaruh stop loss ya. Lalu harga dibawa lagi ke atas ya. Setelah harga menyentuh area stop loss retail trader yang mengambil posisi entry sell, tentunya stop loss retail trader tersebut berada pada area ini ya. Jadi harga dibawa dulu ke atas tepat di area stop loss, lalu stop loss-nya terkena dan harga melanjutkan lagi ke bawah ya. Jadi seperti itu manipulasi market pada area trend line ya. Baik, untuk video kali ini saya cukupkan sekian aja dulu. Di video berikutnya saya akan melanjutkan mengenai pembahasan manipulasi market pada chart pattern dan inducement ya. Bagi rekan-rekan yang merasa mendapatkan manfaat dari video saya, silakan berikan dukungannya, yaitu dengan cara subscribe, like, dan share, supaya channel ini berkembang, dan saya juga semangat untuk melanjutkan video berikutnya ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.